Selamat malam semuanya, saya Priska Putriyanti dengan nomor NPM 190100035. Saya dari kelas ganjil semester 6 Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan perbaikan tugas saya, yaitu tugas 10 yang mengikuti mata kuliah desain eksperimen. Di mana perbaikan ini saya lakukan karena pada presentasi sebelumnya ada beberapa kekeliruan yang terdapat pada PowerPoint yang telah saya susun. Perbaikan yang saya lakukan agar tidak ada kekeliruan untuk diri saya sendiri. Begitu juga dengan teman-teman yang telah menonton atau mungkin boleh jadi mengikuti tutorial video yang telah saya share di YouTube atau di grup WA. Nah, saya melakukan perbaikan ini agar teman-teman juga dapat memperbaiki atau memberikan atau mendapatkan informasi yang sebenarnya. Oke, langsung saja teman-teman. Saya akan langsung bagikan saja PowerPoint yang telah saya susun kembali. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah cover dari PowerPoint saya yang telah saya perbarui, yaitu perbaikan tugas 10 desain eksperimen mengenai metode Taguchi. Halaman selanjutnya ini adalah aturan pengerjaan soal tugas 10 ini yang telah dibagikan oleh dosen pembimbing kita di kelas Edmodo. Teman-teman bisa cek di Edmodo juga. Kemudian ini adalah keterangan mengenai metode Taguchi. Yang pertama, metode Taguchi ini adalah metode yang ditemukan oleh Dr. Genichi Taguchi pada 1949. Beliau berasal dari Jepang atau berkebangsaan Jepang. Nama metode Taguchi ini diambil daripada nama beliau. Konsep untuk metode Taguchi ini adalah mendesain produk dengan membuat kerugian atau noise seminimal mungkin dan keuntungan bernilai seoptimal mungkin. Metode Taguchi mengkombinasikan prinsip desain daripada sound engineering dengan design of eksperimen versi Taguchi itu sendiri. Metode Taguchi adalah sebuah metode strategi yang membangun atau membuat produk atau proses yang tahan noise atau robust sejak dari tahap pendesainannya atau mendesainnya awal desain. Nah, dalam metode Taguchi, selain mengkombinasikan dengan ilmu sound engineering, metode Taguchi juga menggunakan matriks orthogonal array untuk menentukan jumlah running percobaan yang paling sedikit yang dapat memberikan informasi sebanyak mungkin tentang semua faktor yang mempengaruhi suatu percobaan. Nah, orthogonal array ini digunakan untuk menentukan matriks faktor dan level yang disusun sehingga satu faktor dengan faktor lain atau satu level dengan level lain itu tidak berbaur atau tidak saling mempengaruhi, melainkan berdiri sendiri atau tegak lurus terhadap faktor yang lain. Nah, bagian terpenting daripada orthogonal array ini pada metode Taguchi terletak pada pemilihan kombinasi level daripada variabel-variabel input untuk masing-masing percobaan. Nah, di sini pada presentasi pertama saya ada kekeliruan. Di sana saya mengatakan bahwasanya keunggulan metode Taguchi bersih ini. Nah, di sini saya melakukan perbaikan bahwasanya keunggulan metode Taguchi ini itu pada waktu itu, yaitu pada tahun 1949. Namun untuk tahun 2022 ini metode Taguchi jika dibandingkan dengan metode faktorial bisa dikatakan sama efisien dan efektifnya. Karena apa? Karena metode faktorial telah mengalami pengembangan atau perkembangan di mana dia bisa atau mampu bersaing dengan metode Taguchi pada saat ini, yaitu tahun 2022. Nah, pada saat itu metode Taguchi ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu
tingkat efektif dan efisiensi rancangan percobaan lebih tinggi karena dapat melakukan penelitian yang melibatkan banyak faktor dan level. Yang kedua, memperoleh suatu proses yang menghasilkan produk yang konsisten dan kokoh terhadap gangguan yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol. Contohnya pada saat kita melakukan penelitian terhadap suatu tumbuhan, salah satu faktor yang tidak bisa diukur, yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah cuaca atau iklim. Nah, pada penggunaan metode Taguchi ini kita bisa mengambil atau meneliti faktor noise itu juga. Sehingga kita bisa menghasilkan produk atau proses itu yang konsisten dan juga kokoh, karena banyak faktor yang bisa diselidikinya atau ditelitinya dengan metode Taguchi ini. Yang ketiga itu adalah dapat memberikan manfaat untuk penelitian, diantaranya menghemat waktu, material, biaya, kemudian tenaga, atau yang lainnya yang merupakan pemborosan pada saat kita melakukan percobaan. Karena metode ini hanya memerlukan sedikit perlakuan atau running untuk mendapatkan informasi yang banyak atau informasi yang sama dengan ketika kita merunning keseluruhan faktor tersebut atau kombinasi faktor tersebut. Nah, di sini juga saya mencantumkan tabel daripada perbandingan faktorial dengan Taguchi. Ini adalah tabel perbandingan pada zaman itu, yaitu pada tahun 1949, di mana contohnya seperti ini. Yang pertama, ada faktor 2 dan levelnya 3. Kalau di faktorial dia akan kita running sebanyak 9 kali. Namun di metode Taguchi dia hanya perlu running 4 kali. Kemudian selanjutnya pada percobaan memiliki 7 faktor dengan level 2. Kemudian pada faktorial dia harus running sebanyak 128 kali. Namun di metode Taguchi dia hanya perlu running 8 kali. Demikian selanjutnya. Jadi pada zaman itu metode Taguchi ini unggul. Nah, metode faktorial pada saat ini sudah tidak seperti yang dulu lagi, sudah tidak sama dengan tahun 1949. Karena apa? Karena metode faktorial ini telah mengalami perkembangan, ya, telah dikembangkan menjadi salah satunya itu adalah metode fraksional faktorial. Nah, seperti yang saya tuliskan di sini, metode Taguchi tidak lagi metode yang unggul dibandingkan metode faktorial. Karena apa? Karena metode faktorial telah mengalami pengembangan, yaitu yang disebut dengan metode fraksional faktorial. Jadi untuk melihat keefisienan kedua metode ini tergantung pada jenis percobaannya. Coba perhatikan contoh yang berikutnya. Jadi saya ada contoh di halaman berikutnya, tapi sebelumnya saya akan memberitahukan teman-teman bahwasanya ini adalah contoh daripada tabel fraksional faktorial. Mungkin di sini kurang jelas, teman-teman bisa mendapatkan tabel ini di searching aja di Google mungkin, jadi teman-teman bisa mendapatkan atau melihat yang lebih jelas. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Ini adalah perbandingan metode faktorial yang pertama atau pada tahun 1949 itu, kemudian metode fraksional faktorial, di mana fraksional faktorial adalah pengembangan daripada metode faktorial dan metode Taguchi. Nah, di sini kita lihat saya memberikan 2 contoh dari perbandingan ini. Contoh pertama, terdapat 4 faktor dan 3 level. Pada pengujian daripada faktorial pada tahun 1949 itu, kita harus running sebanyak 81 kali untuk mendapatkan hasil yang optimal. Di metode untuk fraksional Taguchi, kita tidak bisa menggunakan metode Taguchi ini karena tidak ada pada aturannya untuk faktor 4 dengan level 3. Nah,
di sini tidak bisa running dengan menggunakan fraksi faktorial. Kalau di Taguchi dia bisa running 4 kali. Jadi yang saya sebutkan tadi, keefisienan, keefektifan itu tergantung daripada suatu percobaan. Contohnya seperti ini. Ini terdapat 4 faktor 3 level. Untuk faktorial dasarnya kita bisa running 81. Itu sangat banyak sekali ya. Namun di fractional faktorial yang mungkin dia bisa kemungkinan mengimbangi Taguchi, dia tidak bisa running menggunakan fraksi faktorial ini, tapi dia bisa running di Taguchi untuk mendapatkan hasil atau running yang sedikit dengan hasil yang optimal. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan lebih efisien ini atau efisien ini, walaupun fraksi faktorial ini sudah diperbaharui atau faktorial yang sudah diperbaharui menjadi fraksi faktorial, tapi ada beberapa keterbatasannya. Selanjutnya metode yang kedua yaitu contoh yang kedua, terdapat 7 faktor dengan 2 level. Nah, pada faktorial dasarnya kita harus running sebanyak 128 kali untuk mendapatkan hasilnya. Namun untuk metode pengembangannya itu ya pada metode fractional faktorial itu ada beberapa pilihan. Di sini saya sudah cantumkan ya. Yang pertama ini 2 pangkat 7 kurang 1 ini bisa kita gunakan dengan 64 running. Kemudian untuk yang kedua ini atau ini bisa dikatakan fraksional Romawi 2 32. Kemudian selanjutnya itu dengan 2 pangkat 7 kurang 3 hanya perlu 16 running, dan yang paling kecilnya itu adalah 8 running. Sementara di Taguchi dia udah langsung 8. Nah, kalau di fraksional dia ada 4 pilihan ya. Contoh di sini ada 4 pilihan, terserah kita mau running. Tapi biasanya kita akan memilih yang paling terkecil. Contoh yang di Taguchi dia langsung mengatakan bahwasanya runningnya 8, dan di fraksional ini faktorial juga ada 8. Seperti yang saya sudah tuliskan di sini. Perhatikan contoh pertama, kontrol faktor 4 dan level 3 dengan metode faktorial running dilakukan sebanyak 9 kali percobaan, sedangkan kontrol faktor 4 dan dengan level 3 tidak bisa menggunakan metode fraksional faktorial. Dan dengan metode Taguchi runningnya dilakukan sebanyak kali. Untuk contoh kedua, di sini dengan metode faktorial running dilakukan sebanyak 128 kali percobaan, sedangkan dengan metode fraksional faktorial running yang dilakukan ada beberapa pilihan yaitu 64, 32, 16, dan 8 kali percobaan. Dan untuk percobaan dengan metode Taguchi runningnya dilakukan sebanyak 8 kali percobaan. Nah, begitu teman-teman ya. Ini adalah sedikit daripada contoh perbandingan. Nah, di sini saya juga mencantumkan perbedaan metode fraksional faktorial dengan metode Taguchi. Salah satu perbedaan daripada metode fraksional faktorial dengan metode Taguchi terletak pada jumlah runningnya. Jumlah running pada metode fraksional faktorial itu ada 4, 8, 16, 32, 64, dan 128, sedangkan jumlah running pada metode Taguchi itu ada 4, 8, 9, 12, 16, 18, 25, 27, 32, 36, 50, 54, 64, 81. Perbedaannya, jumlah running pada metode Taguchi yang tidak ada pada metode fraksional faktorial itu 9, 12, 8, 25, 27, 36, 50, 54, dan 81. Jadi
terletak pada runningnya ya, salah satu terletak pada runningnya, teman-teman bisa lihat ini adalah tabel orthogonal array yang dibuat oleh Mr. Taguchi. Ini versi besarnya, teman-teman bisa lihat. Teman-teman juga bisa searching di Google jika ini kurang jelas ya. Nah, jadi perbedaan metode fraksional dan metode Taguchi ini salah satunya terletak pada jumlah runningnya. Tidak sama. Kalau di tabel fraksional itu hanya ada runningnya. Di sini teman-teman bisa lihat runningnya di sini 4, 8, 16, kemudian 8. Nah, di sini kurang jelas, teman-teman bisa lihat di Google. Oke, selanjutnya Taguchi orthogonal array. Ini penjelasan untuk Taguchi orthogonal array-nya ya. Nah, ini untuk standarnya itu ada 18 yang dikembangkan oleh Mr. Taguchi. Contohnya di sini saya ambil untuk jika faktornya 4, maka kita lihat pembagian levelnya, dia berada di 3 level. Nah, artinya keempat faktor ini memiliki 3 level. Kemudian contoh yang lain ya, contohnya L18, runningnya itu 18. Oh ya, tadi salah. Jadi untuk L9 ini adalah orthogonal array-nya, ini adalah penulisan atau rumusnya ya. L9 artinya runningnya 9. Kemudian kita lihat pembagian faktor di sini, jika faktor yang kita temukan pada suatu eksperimen itu hanya ada 4, maka kita lihat pembagian untuk levelnya di sini. Di sini dikatakan faktor 4 ini berada di 3 level, artinya di kolom 3 level ini, artinya keempat faktor itu memiliki 3 level. Namun ada contoh lain, contohnya seperti ini, L18, artinya runningnya 18. Untuk pembagian daripada maksimal faktor 8, untuk faktor maksimal 8 ya, untuk 8, maka runningnya 18. Kemudian untuk pembagian levelnya itu ada 1 faktor dia memiliki 2 level saja, dan 7 faktor lainnya itu memiliki 3 level. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak ke-8-nya berada di 1 level ya, atau memiliki level yang sama. Nah, seperti ini. Satu dari faktor itu hanya memiliki 2 level. Kemudian 7 lainnya itu memiliki 3 level. Jadi ke-7-nya ini memiliki 3 level. Yang satu ini hanya memiliki level 1, level 2. Nah, yang 7 ini untuk faktor yang ke-7 ini memiliki level 1, level 2, level 3. Semuanya memiliki level 3. Kecuali yang satu ini hanya memiliki 2 level. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk running L9 ini, teman-teman bisa lihat di sini adalah pembagiannya. Jadi pembagiannya itu rata ya teman-teman. Ini. Jika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini level 1-nya ada 12, maka level 2-nya juga ada 12, level 3 juga 12. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah number dari runningnya, kemudian ini kolom ini itu faktornya, dan ini adalah level-levelnya. Ini pembagian levelnya. Jadi misalnya kita running pertama ini untuk faktor pertama, maka di sini itu adalah level pertama. Yang kedua juga level pertama, yang ketiga juga level pertama, yang keempatnya juga level pertama. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini juga sama ya, pembacaan Taguchi orthogonal array. Jika teman-teman bingung, di sini L-nya itu adalah notasi atau informasi mengenai orthogonal array-nya. Kemudian angka 8 ini merupakan nomor baris atau jumlah percobaan. Contoh apa ya? Running-nya seperti ya teman-teman. Jadi 8 ini adalah running-nya. Kemudian atau berapa kali percobaan seperti itu. Kemudian yang 2 ini adalah nomor level yang menyatakan jumlah daripada level faktor ini. Kemudian yang 7 ini adalah faktornya atau nomor kolom, yaitu jumlah faktor yang diamati dalam orthogonal array. Nah, di sini juga ada saya kasih keterangan. Matriks L8 memiliki 8 percobaan dan matriks L9 memiliki 9 percobaan, dan begitulah seterusnya.
Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini adalah signal to noise ratio. Jadi metode Taguchi itu seperti yang tadi mengkombinasikan dengan keilmuan sound engineering. Jadi pada sound engineering itu ada yang namanya signal to noise. Jadi semakin besar sinyalnya, noise-nya semakin kecil seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang sudah pernah kita dengarkan dari penjelasan dosen pembimbing kita, bahwasanya untuk desain atau keadaan daripada gambaran daripada eksperimen itu seperti ini ya teman-teman. Ada input, kemudian ada faktor yang mempengaruhi proses, baru ada output. Nah, pada metode Taguchi itu terdapat dua jenis faktor. Yang pertama itu adalah faktor yang dapat dikendalikan. Kemudian ada faktor yang tidak dapat dikendalikan. Nah, pada proses atau pada metode Taguchi, metode yang tidak dapat dikendalikan ini juga bisa kita masukkan pada penelitian kita, teman-teman. Jadi dia akan mendapatkan hasil sama seperti faktor yang dapat dikendalikan. Kemudian dia akan mengeluarkan respon atau hasilnya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai signal to noise. Dalam sebuah sistem komunikasi yang baik, contohnya ketika kita sedang berbicara melalui telepon atau alat komunikasi lainnya ya, atau handphone seperti itu. Tentu kita mengharapkan suaranya terdengar kuat, jelas, dan jernih. Sedangkan untuk gangguan atau noise-nya itu sekecil mungkin. Nah, seperti itulah keilmuan daripada sound engineering ini. Nah, untuk mengoptimalkan metode signal to noise ratio ini, kita harus membuat target atau para ilmuwan itu menetapkan targetnya, memiliki batas bawah dan batas atasnya atau batas toleransi yang disebut ini yang disebut batas toleransi ya. Jadi desainnya seperti ini teman, sinyal input, kemudian ini adalah sistemnya atau nanti berproses, kemudian outputnya. Dan outputnya ini diharapkan sinyalnya besar atau bagus, noise-nya kecil. Nah, ini adalah rumus untuk sinyal to noise itu. Dengan keterangannya ada di bawah sini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya karakteristik kualitas dan sinyal to noise ratio. Karakteristik kualitas menurut Taguchi ada 3, yaitu nominal is the best, terus smaller is the better, dan longer is better. Sedangkan cara melihat karakteristik suatu percobaan yaitu dengan menggunakan signal to noise ratio. Menurut Bellavendram pada tahun 1995 ada beberapa tipe karakteristik kualitas SN ratio dari suatu respon pada penelitian, yaitu kita lihat pada halaman selanjutnya. Nah, yang pertama, nominal is the best. Nominal is the best ini adalah merupakan karakteristik kualitas dengan nilai tidak nol dan terbatas. Jadi nilainya bukan nol dan terbatas. Nilainya itu dapat positif maupun negatif. Nilainya diukur berdasarkan nilai target yang telah ditetapkan. Pencapaian nilai yang mendekati target itu yang akan ditetapkan sebagai kualitas yang terbaik. Kalau bisa dia sesuai target gitu ya teman-teman. Contohnya ini adalah grafik daripada nominal is the best. Jadi pada suatu penelitian kita akan menetapkan yang namanya batas toleransi atau targetnya. Dapat dilihat dari sini pencapaian target itu antara BB dengan BA. Jadi targetnya itu hanya di sini saja. Ya teman-teman. Lebih dari sini itu sudah melewati yang namanya target. Targetnya itu ada di sini ya teman-teman. Batasnya, batas bawah dan batas atasnya seperti ini. Jadi bila kita melakukan penelitian dengan nilai yang mendekati daripada target itu adalah nilai yang paling optimal, yang paling baik untuk boleh kita gunakan atau kita tetapkan.
Untuk rumusnya teman-teman bisa lihat di sini dan ini adalah keterangannya. Selanjutnya similar the better atau SNS. Ini merupakan karakteristik kualitas terukur dengan batas nilainya 0 dan non-negatif. Jadi nilainya itu 0 dan non-negatif. Jadi dia tidak akan berada di sini ya teman. Dengan nilai idealnya itu adalah 0. Jadi yang paling baik itu adalah 0. Pencapaian nilai mendekati 0 maka kualitas akan semakin baik. Fungsinya digunakan jika respon yang diinginkan sekecil mungkin. Contohnya apa ya? Maksudnya ini adalah ketika kita menginginkan nilai yang paling kecil, maka kita harus menggunakan metode similar the better ini. Nah, cara membacanya untuk grafik ini, teman-teman bisa lihat. Ini adalah grafik untuk similar the better. Dia memiliki batas atas ya, dan batas bawahnya itu adalah 0. Nilai yang paling ideal itu 0. Jadi, ketika kita mendapatkan suatu hasil penelitian, semakin mendekati 0 nilai yang dihasilkan, maka itu akan semakin baik. Karena itu adalah nilai yang diharapkan daripada similar the better. Jadi ketika nilainya itu semakin mendekati 0, apalagi 0, itu adalah nilai yang terbaik, ya, nilai yang optimalnya. Untuk rumusnya teman-teman bisa lihat di sini. Dan selanjutnya adalah longer the better. Ini adalah merupakan karakteristik kualitas terukur dengan nilainya non-negatif dengan nilai idealnya tak terhingga. Jadi nilainya itu tidak negatif ya teman-teman. Nilainya tidak negatif, tidak akan negatif. Dan nilai idealnya itu adalah tak terhingga. Jadi semakin ke sana, semakin ke kanan, maka nilainya semakin bagus. Pencapaian nilai yang tak terhingga, maka kualitas yang dihasilkan akan semakin baik. Fungsi ini digunakan bila mana karakteristik atau respon yang kita inginkan itu kualitasnya semakin tinggi nilainya, maka mutunya semakin tinggi, maka kualitasnya akan lebih baik, bahkan sampai tak terhingga. Jadi kalau ini sampai tak terhingga itu lebih bagus lagi. Untuk rumusnya teman-teman bisa lihat di sini. Dia ada batas bawahnya ya, jadi batas bawahnya itu tidak akan minus, bernilai minus. Dia lebih ke sana, ke tak terhingga, makin tak terhingga makin bagus. Oke, ini adalah tahapan penggunaan metode Taguchi. Ini adalah tahapan-tahapannya ya untuk melakukan eksperimen menggunakan metode Taguchi. Teman-teman bisa lihat, pilih output yang dioptimasi, contohnya jumlah produksi yang sebanyak mungkin, jumlah cacat yang sekecil mungkin, kekuatan yang sebesar mungkin, dan lainnya. Kemudian yang kedua, pilih faktor yang bisa dikontrol beserta variasi levelnya. Di sini tidak usah dibuat contoh, nanti saya akan kasih contoh. Yang kedua, yang selanjutnya, pilih faktor yang tidak bisa dikontrol atau noise dengan variasinya atau replikanya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, pada metode Taguchi ini, kita bisa mengambil atau meneliti juga untuk noise atau untuk faktor yang tidak bisa dikontrol. Jadi bisa kita ambil kedua jenis itu ya, ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol. Kita bisa ambil sebanyak mungkin faktor yang mungkin mempengaruhi suatu respon dari penelitian. Kemudian pilih orthogonal array yang cocok dengan jumlah faktor dan level yang dipilih. Lakukan pengujian atau simulasi sesuai skenario orthogonal array yang tadi teman-teman udah buat. Lakukan analisis statistik menggunakan SN to noise ratio untuk mengidentifikasi level dari kontrol faktor yang menghasilkan hasil yang optimal. Kemudian selanjutnya pilih kombinasi faktor dan level yang memberikan hasil optimal. Yang setelah selesai semuanya, lakukan konfirmasi pengujian atau penelitian itu tidak cukup dilakukan hanya sekali. Jadi kita harus mengulang-ulangnya lagi untuk mengkonfirmasi hasilnya apakah hasil itu sudah optimal. Seperti itu ya teman. Oke. Ini adalah contoh soal yang saya berikan pada PowerPoint ini. Di presentasi sebelumnya juga sudah
diterangkan, namun di sini saya akan menerangkan kembali. Yang pertama tadi langkah-langkahnya ya teman-teman. Tujuan penelitian yaitu mengoptimalkan hasil produksi roti dengan metode Taguchi. Jadi ini adalah tujuan penelitiannya. Pertama kita harus tentukan ya. Kemudian yang kedua, faktor dan level yang mempengaruhi hasil produksi rotinya. Jadi kita harus pilih nih, kita harus lihat nih apa saja sih faktornya beserta levelnya. Nah, pertama faktornya dulu. Faktor apa yang mempengaruhi untuk hasil daripada produksi roti ini. Setelah faktornya ditentukan seperti yang teman-teman lihat pada share screen saya ini, faktornya itu ada tekanan ragi itu dalam satuan gram, kemudian lama adonan juga ini dalam satuan menit, lama penggorengan dalam satuan menit, kemudian tekanan air dalam satuan liter atau bisa juga mililiter ya. Nah, untuk levelnya ini teman-teman bisa mengacu pada table orthogonal array. Makanya kita supaya tidak bingung atau untuk mengkonfirmasi pembagian levelnya itu kita bisa lihat pada orthogonal array yang sesuai dengan permasalahan ya. Langkah yang berikutnya itu adalah kita sesuaikan faktor itu ke tabel orthogonal array-nya untuk menentukan level yang kita akan gunakan pada percobaan tersebut. Nah, contohnya yang tadi itu adalah takaran ragi. Ada empat faktor. Jadi di sini ada 4 faktor. Kemudian kita lihat maksimal 4 faktor itu berada di ortogonal array mana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah tandain ya untuk yang di kotak hijau. Masih maksimal faktornya 4, maka dia ada pada L9. Untuk ortogonal array-nya L9, maka running-nya 9. Dan untuk pembagian levelnya, teman-teman bisa lihat sini, dia berada di kolom 3 level. Yang mengartikan bahwasanya keempat faktor itu memiliki 3 level, sama-sama 3 level. Jadi faktor pertama 3 level, faktor kedua 3 level, faktor ketiga 3 level, faktor keempat juga ada 3 level. Nah, matriks L9 memiliki 3 percobaan. Untuk susunan runningnya itu seperti ini ya teman-teman. Untuk desain seperti ini juga teman-teman bisa menggunakan Minitab. Nanti saya akan beritahu bagaimana mendesainnya di Minitab. Nah, sebelum kita melanjutkan, teman-teman juga harus menentukan targetnya. Apa sih yang teman-teman targetkan untuk meningkatkan produksi roti ini gitu. Nah, di sini saya mencantumkan targetnya itu adalah jumlah produk cacat. Jadi kita akan mengoptimalkan produksi roti itu dengan melihat jumlah produk cacat dari roti yang dihasilkan. Ini targetnya bisa apa saja ya cara untuk mengoptimalkan, tapi di sini targetnya itu adalah jumlah produk cacat dari roti yang dihasilkan. Jadi kita akan melihat jumlah cacatnya dulu. Oke, selanjutnya di sini juga saya sudah tulis ya bahwasanya jumlah targetnya itu adalah jumlah produk cacat dari roti yang dihasilkan. Maka semakin kecil jumlah cacat, maka akan semakin baik. Nah, maka metode yang kita menggunakan itu adalah similar divider atau SNS. Oke, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan eksperimen. Pengujian atau simulasi yang sesuai dengan skenario ortogonal array yang tadi yang telah kita susun. Nah, di sini kita sudah susun melalui Minitab ya. Ini saya proses di Minitab, nanti saya akan tunjukkan caranya. Runningnya itu ada 9 tadi, teman-teman kan udah lihat di sini runningnya itu ada 9. Jadi teman-teman bisa mendesain bagian ini tuh di Minitab ya. Runningnya ada 9. Kemudian tekanan raginya itu ada di, oh ya sebelumnya setelah teman-teman running menentukan levelnya itu, maka teman-teman akan menentukan ini. Tekanan ragi pada level 1-nya berapa, 2 berapa, 3 berapa, seperti itu. Begitu juga dengan lama adonan,
di level 1 berapa menit, di level kedua berapa menit, di level ketiga berapa menit. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bisa desain ini di Minitab. Untuk seorang engineering mungkin bisa mengerti ini, namun untuk orang yang melaksanakan eksperimen itu tidak bisa membaca ini, maka kita harus melakukan substitusinya ya nanti. Oke, selanjutnya ini adalah running yang akan dilakukan. Sama seperti yang tadi kita lihat, ini sebenarnya ini sama ya teman-teman, tapi ini saya coba desain di Minitab. Nah, untuk aktualnya, eksperimen ini harus dilakukan secara random atau secara acak atau tidak diatur. Agar apa? Agar memenuhi syarat dan kita bisa memang benar-benar mendapatkan hasil yang sebenarnya daripada suatu eksperimen yang sesuai dengan keinginan kita. Apabila kita menyusun atau mengaturnya itu tidak boleh ya teman-teman. Itu tidak bisa dikatakan eksperimen. Jadi kita memang harus melakukan acak untuk runningnya. Runningnya teman-teman harus acak ketika melakukan percobaan ini. Aktualnya teman-teman harus acak. Tidak boleh seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman boleh running di yang 9 ini dulu, atau mungkin setelah 9 ke 5 atau ke 2 atau 1 atau 6. Nah seperti itu. Jadi tidak boleh tersusun ya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini kita substitusikan hasil yang tadi, atau biar lebih gampangnya ya teman-teman, saya akan kopikan seperti ini. Di sini dulu. Nah, di sini dikatakan running pertama untuk takaran raginya level pertama, ini mengatakan level ya. Untuk takaran ragi level pertama di sini untuk running pertama ini ya. Untuk takaran raginya level 1. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini level 1-nya adalah 8 gram. Maka di sini teman-teman harus tulis 8 gram. Kemudian untuk di level pertama untuk lama adonan level 1. Level 1 untuk lama adonan itu adalah 20 menit. Jadi teman-teman akan desain di sini tuh 20 menit. Kemudian lama penggorengan itu 3 menit, teman-teman lihat di sini. Untuk level 1 lama penggorengannya 3 menit. Maka teman-teman akan tulis di sini nanti 3 menit atau melakukan randomnya dengan 3 menit. Kemudian tekan airnya 0,2. Jadi di sini akan teman-teman lakukan 0,2. Nah, running pertama ini takaran raginya 8 gram, lama adonannya 20 menit, lama penggorengan 3 menit, dan takaran airnya 0,2 liter atau sama dengan 200 ml. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, saya hapus dulu. Nah, setelah itu ini teman-teman substitusi ke sini tadi. Nah, seperti ini. Jadi dari substitusi ke